Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang kami hormati, wabil khusus tuan rumah ada Ustaz Suparman, sama-sama rat. Jadi saudara, lain ibu lain bapak. Ya, insya Allah kita akan sharing. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan sharing terkait dengan tema yang diberikan kepada saya. Jadi lebih menohok barangkali istilahnya. Jadi di sini diberikan judul obat adalah racun. Tapi ada tema kecilnya, kiat sehat mengonsumsi obat. Jadi kalau berbicara tentang obat, tentu biasanya ada kaitannya dengan sakit, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya sakit juga banyak. Biasa pernah saya baca-baca juga gitu, katanya itu salah satu juga penggugur dosa katanya. Jadi kita harus sabar. Nah, tentu kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat, sakit ini ada dua katanya, fisik sebenarnya, psikis itu sama, tapi ada juga mungkin jiwa gitu ya. Nah, ini yang kita fokus ke sini nanti terkait ikhtiar sakit fisik atau psikis, kira-kira begitu. Jadi nanti kita diskusikan nanti atau cerita nanti tentang obat adalah racun ini bagaimana sih. Saya mencoba juga mengutip dari Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa isa maritu fahuwa yasfin. Jadi, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi memang ya dari Allah, jadi dari Allah juga yang menyembuhkan. Nah, terus obat ini apa gitu, itu hanya ikhtiar aja sebenarnya. Jadi secara akal yang diberikan juga Allah kepada kita, ya kita bagaimana menggunakan akal itu untuk mencari rasionalitas, kira-kira begitu. Jadi tidak serta-merta sama dengan hukum alam ya gitu. Jadi kalau kita melempar batu ke atas pasti ke bawah. Jadi itu sunnatullah. Kemudian di beberapa ada dua hadis juga di sini saya coba kutip dari yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Jadi sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kemudian yang diriwayat Muslim di situ ya sekira identik aja ya, setiap penyakit ada obatnya. Cuma di sini penjelasannya lagi, apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Jadi sesungguhnya kita minum obat ya sebenarnya Allah juga yang memberikan kekuatan kepada obat itu untuk memberikan kesembuhan. Artinya bekerja secara ilmiah, secara farmakologi bisa memberikan kesembuhan. Makanya kita tidak perlu heran kenapa kalau misalnya ada suatu kondisi atau sakit yang sama, kira-kira gitu, sakit yang sama, mungkin kayak misalnya saya dengan Ustaz Suparman minum obat yang sama juga gitu, tapi bisa saja ada yang sembuh ada yang tidak. Nah, disitulah sebenarnya rahasianya Allah gitu. Nah, kalau secara akal lagi, rasio itu bisa lagi ditelusuri. Oh, ada perbedaan atau variasi biologis, setiap orang berbeda-beda, sistem enzimnya apa semua. Nah, semua bisa dihubungkan ke secara akal juga. Jadi sangat bisa diilmiahkan lah istilahnya. Nah, kemudian kalau istilah tadi obat adalah racun, itu sebenarnya sudah menjadi prinsip kami waktu sekolah atau kuliah di farmasi. Kenapa? Karena
kita ini kan mau membuat obat untuk menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya kita selalu pakai prinsip bahwa obat itu racun, jadi tidak boleh sembarangan gitu. Jadi dalam membuatnya juga harus hati-hati dalam segala aspek sampai pada penggunaan kepada pasien. Nah, kalau dalam pengertian menurut WHO, obat itu adalah zat yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan psikis. Ini general kalau di WHO. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 39 2009 tentang kesehatan, di sini lebih detail lagi dijelaskan bahwa bahan atau paduan bahan, jadi bisa setunggal, bisa campuran, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi. Jadi produk biologi ini termasuk kemarin kita ada misalnya melakukan vaksinasi, itu produk salah satu produk biologi. Nah, digunakan untuk mempengaruhi, kemudian menyelidiki sistem fisiologi. Fisiologi itu fungsi, terkait dengan fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Atau keadaan patologi. Patologi ini kaitannya dengan kondisi anatominya kita, berkaitan dengan penyakit. Dalam rangka penetapan diagnosis. Jadi obat ini juga bukan hanya dipakai untuk penyembuhan. Di sini kelihatan bahwa penetapan diagnosis, kemudian ada pencegahan, kemudian penyembuhan, pemulihan. Jadi ini pemulihan, kalau diagnosis ini membantu penegakan diagnosis oleh dokter untuk menegakkan apakah sakit itu betul itu yang diduga atau tidak. Kemudian pencegahan di sini sebagai preventifnya, kemudian penyembuhan sebagai kuratifnya, pemulihan ini rehabilitatif. Nah, termasuk lagi di sini peningkatan kesehatan dan kontrasepsi ini dimasukkan di sini juga. Semuanya di sini karena terkait dengan undang-undang kesehatan manusia, maka di sini diperuntukkan untuk manusia. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara obat sebenarnya tidak nanti sakit gitu, tapi untuk dalam rangka meningkatkan kesehatan kita, vitalitas kita, itu juga masuk kategori obat. Kira-kira begitu ya penjelasan dari ini. Nah, jadi penggunaannya itu mulai mencegah, mengobati sampai pada pemulihan. Nah, di sini ada catatan, saya sengaja berikan di sini karena jadi sediaan farmasi ini, kalau kami biasa di farmasi itu kita ranahnya kemana sih sebenarnya. Jadi ini obat, bahan obat termasuk obat tradisional dan kosmetika. Jadi ini ranah kajian dari bidang farmasi, kira-kira itu. Jadi ini cakupannya. Nah, jadi kami dengan dokter sebenarnya pertemuannya itu di aspek farmakologisnya. Artinya dokter nanti menegakkan diagnosis, farmasi menyiapkan obat. Kira-kira begitu. Jadi kami tidak punya kewenangan, atau farmasi itu apoteker tidak punya kewenangan untuk mendiagnosa. Itu jadi hanya mengobati, memberi obat gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya seperti topik kita pada pagi ini, mengapa obat menjadi racun? Kan gitu. Kalau kami di farmasi itu hal biasa sudah, karena memang itu selalu saklek gitu. Kita harus menjaga supaya jangan sampai nanti bukan jadi obat tapi jadi racun betul. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau untuk secara umum ini kira-kira kenapa bisa? Nah, di sini kita bisa meninjau dari dua aspek. Yang pertama aspek dosis. Kalau dalam terapi atau pengobatan menggunakan obat itu dikenal ada beberapa macam dosis. Ini kalau di sini secara umum ada 4. Jadi ada namanya dosis minimal. Artinya dosis minimal itu dosis yang pada saat dicapai itu nanti memberikan efek farmakologis. Kalau di bawahnya itu belum kena, belum cukup takarannya gitu.
Nah, kemudian ada dosis maksimal, artinya dosis tertinggi. Kalau melewati itu tidak bagus sudah efeknya. Nah, jadi di antara minimal dan maksimal ini istilahnya itulah dosis terapi. Jadi kalau kita sakit, penyembuhan yang diberikan biasa mainnya di sini. Jadi ada di antara minimal dan maksimal. Nah, kemudian ada juga dosis toksik atau keracunan, dosis yang menyebabkan toksik atau racun. Kemudian di atasnya lagi nanti ada namanya dosis letal. Letal ini bisa menimbulkan yang akibat yang fatal, yakni kematian. Ini dari dosis. Makanya disinilah salah satu menjadi argumen bahwa ya obat itu racun, walaupun tidak bisa kita balik racun itu adalah obat, tidak bisa. Karena kayak misalnya racun tikus tidak bisa kita pakai walaupun dosisnya kecil gitu, karena tidak ada efek farmakologisnya, kecuali barangkali mengobati karena kita gerah gitu dengan banyak tikus. Nah, itu mengobati kita punya kegerahan aja barangkali. Nah, mungkin bisa ya dibawa ke sana. Nah, kemudian aspek kedua terkait dengan racun ini yaitu adanya efek yang ditimbulkan dari zat itu. Jadi seperti tadi sudah di definisi tadi atau pengertian tadi bahwa dia ini sebenarnya senyawa kimia. Jadi senyawa kimia kalau ketemu reseptor di tubuh kita, itulah namanya, itu akan nanti memberikan efek. Nah, efek yang ada itu sebenarnya yang kita inginkan itu hanya efek terapi yang ini. Tapi tidak selamanya efek terapi ini saja yang muncul. Biasanya selalu ada diikuti dengan efek samping namanya. Ya, kalau istilahnya biasa kalau saya di mahasiswa, efek samping itu efek yang ada di samping, artinya bukan tujuan gitu, tapi bisa menimbulkan masalah gitu. Contoh mungkin efek samping itu misalnya alergi, mengantuk, kira-kira yang begitu. Itu masuk semua efek samping. Jadi bukan itu yang menjadi tujuan, bukan tujuan pengobatan di sana. Yang kita menjadi tujuan pengobatannya itu adalah efek terapinya. Nah, ini juga menjadi satu alasan kita harus bijak mengkonsumsi obat. Jangan nanti sampai tidak sesuai gitu. Sebenarnya kita tidak perlu minum obat, kita minum lagi gitu. Itu kita harus, contoh mungkin waktu mahasiswa kita biasa kan sakit kepala, kenapa? Setelah ditelusuri, oh lambat kiriman. Jadi sakit kepala karena kiriman saja lambat gitu. Jadi tidak usah minum obat. Nanti kalau kirimannya datang itu kan sembuh sendiri gitu. Nah, itu. Nah, kira-kira kayak gitu contohnya barangkali. Biasa ya, kalau mahasiswa biasa itu ada alami itu. Saya juga pernah mengalami. Oke, bagaimana kiatnya? Jadi kita sudah pahami tadi bahwa itu obat itu racun, makanya kita harus bagaimana kita bisa bijak. Nah, di sini ada kiat sehat. Kalau di sini mungkin untuk secara garis besar kami akan men-share ini ada 3 kira-kira. Jadi pertama kita harus mengenali penggolongan obat itu sendiri, penggolongannya gitu. Kita mengenali dulu. Mungkin jamaah sekalian sudah pernah ada membaca, karena ini banyak sebenarnya tersedia di kalau Om Google ditanya itu langsung diberikan banyak informasi, di YouTube juga ada. Nah, di sini kita mengenali dulu bagaimana sih penggolongan obat itu. Nanti kita lihat nanti macam-macam juga itu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita memahami dan mengikuti. Ada program. Jadi program ini dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, namanya Gema Cermat. Kemudian ada dari Ikatan Apoteker Indonesia itu namanya Dagusibu. Nah, kalau Dagusibu di sini dia membuat akronim dari dapat, gunakan, simpan dan buang. Jadi obat itu harus bisa juga dibuang gitu, jangan disimpan terus. Jadi bagaimana kita mendapatkan obatnya, bagaimana menggunakan obatnya, bagaimana menyimpan obatnya, bagaimana membuang. Nanti kita lihat rincian nanti di belakang. Nah, kemudian kalau yang program dari Kementerian Kesehatan itu ada namanya Gema Cermat. Gema Cermat ini sebenarnya lebih singkatan juga dari ini, gerakan
kurang ini, gerakan masyarakat. Jadi GEMA ini adalah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Ini kementerian sudah mencanangkan supaya kita semua sadar gitu. Nah makanya salah satu cara menyampaikan seperti kira-kira pertemuan seperti ini. Nah di sini ada satu menjadi pilarnya di situ adalah namanya cerdas dengan tanya 5O. Ini ada 5O ini biasa kalau dengan anak SD biasa kita turun sosialisasi juga, biasa memberikan informasi. Kita mainkan jari aja gitu, jari 5 karena 5 jadi lebih gampang. Nah di sini nanti ada apa nama dan kandungannya, apa khasiatnya, berapa dosisnya, bagaimana cara menggunakannya, dan apa efek samping. Jadi ini perlu semua nanti kita pahami nih. Nah kita lihat dulu bagaimana sih penggolongan obat itu. Penggolongan obat ini masih ada sebenarnya penggolongan yang lain lagi, tapi kita ambil yang umum saja, yang kira-kira gampang kita paham. Yang pertama, penggolongan berdasarkan wujud atau bentuk. Kemudian cara pemberian, ini digolongkan juga berdasarkan caranya memberikan obat itu. Kemudian yang ketiga, digolongkan berdasarkan nama, penamaannya. Nah kemudian dari sumber obat itu dibuat, kemudian penandaan. Nah nanti kita lihat ini kira-kira siklusnya ini mirip-mirip juga nih, porsinya ini lebih banyak nih penandaan ini. Nah kita lihat dulu berdasarkan bentuk. Secara umum ada padat, ada semi padat, ada cair. Saya kira kita sudah tidak asing lagi nih, sudah sering. Jadi kalau padat itu ada namanya serbuk. Ini ada dua macam, namanya Fulvis dan Fulveres. Ini ada namanya serbuk tabur kayak bedak herosin misalnya kayak gitu. Ini ditabur aja gitu, tidak pakai dosis. Nah kemudian kalau Fulveres ini itu yang serbuk terbagi, artinya biasa dipuyer istilahnya. Kalau kita ini kan puyer gitu, biasa untuk anak kecil gitu ya, karena tidak cukup terlalu besar. Kalau yang sudah tablet jadi dibuatkan puyer, ini Fulveres. Kemudian ada granul. Nah, granul ini biasa juga dikaitkan dengan untuk pembuatan tablet, ada juga kapsul. Kalau granul secara umum sih jarang ya. Kemudian tablet, saya kira ini juga sudah kita paham ini. Tablet sudah sering pasti kita konsumsi ya. Tablet ada dua macam, ada yang mirip kapsul namanya kaplet. Jadi ya dimirip-miripkan aja segitu. Sebenarnya sama, kompresi aja, dikempa istilahnya. Kemudian kapsul. Nah, kapsul ini menggunakan cangkang. Nah ini juga yang biasa menjadi persoalan di farmasi, di industri obat, karena banyak cangkang kapsul itu dari gelatin babi. Nah, jadi ini tapi sudah banyak dikembangkan juga jadi saintifik ini peneliti-peneliti lah banyak sudah mengembangkan supaya bisa menghilangkan itu nanti, walaupun mungkin masih susah dihindari barangkali ya. Itu agak susah sih dideteksi juga. Kemudian yang berikutnya semi padat. Jadi semi padat ini antara padat dan cair. Kita juga saya kira sudah biasa pakai ya, krim, kemudian gel, ada pasta, kemudian ada salep. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip semua sih. Kalau di apotek biasa ada datang pasien itu semuanya disebut salep gitu, biar krim juga salep gitu. Padahal kalau secara farmasis itu beda. Nah, ini ada beda-bedanya semua ini. Jadi tapi saya kira kita yang penting kita sudah tahu sajalah bahwa ada krim, ada ini. Kalau krim itu biasa dibuat sedia kayak misalnya Daktarin, itu krim itu selalu identik biasa berwarna biasa putih gitu. Sebenarnya itu campuran minyak dengan air, jadi bisa bercampur, tapi dengan dipadatkan setengah padat itu disebut krim. Kalau gel ini biasanya pure, itu bisa larut air. Kemudian kalau pasta ini ada bahan padatannya. Saya kira kita sudah seringnya, mungkin kalau tidak pakai siwak ada pasta gigi gitu kan. Salep, kalau salep ini banyak ya,
Sudah saya kira. Kemudian yang cair, ini ada macam-macam juga nih. Ini perlu juga nanti di sini. Kita ada namanya larutan. Contohnya itu cap kaki 3 kayak gitu ya. Artinya larutan itu dia kayak bening aja, kayak misalnya air minum ini. Kemudian sirup. Sirup ini pembawaannya itu larutan gula. Itu larutan gula 65% sampai 80%. Makanya manis. Biasanya ini diberikan kalau misalnya bahan obatnya itu pahit. Kemudian suspensi ini saya kira juga biasa kita ya, mungkin ada yang pernah mah gitu, penyakit mah, milanta gitu ya, ini suspensi namanya. Suspensi itu padatan yang didispersikan, tidak dalam bentuk cair tapi dia tidak larut, tapi tetap dalam bentuk padat, cuma terdispersi dia istilahnya, itu suspensi. Kemudian emulsi ini campuran minyak dengan air, jadi ada minyak ada air. Nah biasa dibuat, contohnya ini kayak apa ya, Scott emulsion, jadi minyak ikan gitu ya, jadi dilarutkan dengan minyak. Nah, tapi karena kan tidak enak kalau minyak itu mau makan pasti diminum gitu kan, pasti anak-anak tidak suka, sedangkan itu jadi caranya dibuat emulsi, pembawanya air. Jadi emulsi minyak itu bagaimana dia didispersikan dalam media air sehingga tetap berdominan airnya. Tapi ini sebenarnya ada dua macam, ada namanya minyak dalam air, ada air dalam minyak, tapi itu jarang sih. Kemudian eliksir. Nah eliksirnya juga hati-hati aja kalau kita ke apotek ditawarkan ya, ini karena pembawaannya ini alkohol. Jadi kenapa harus alkohol? Agak susah sih kadang dihindari. Ada memang obat, bahan obat itu maksudnya tidak bisa dibuat sirup atau larutan. Kenapa? Susah larut, jadi harus pelarutnya alkohol. Makanya alkohol itu sebagai pelarut. Nah itu eliksir namanya. Kalau kita dapat eliksir pasti alkohol isinya itu ada, maksudnya kandungannya ada. Nah, tapi tidak sampai kayak saguer begitu barangkali ya, tidak sampai memabukkan lah gitu. Dia sekedar untuk melarutkan aja gitu ya. Tapi kita kan harus berhati-hati. Istilahnya biasa kita diskusi-diskusi ini waktu mahasiswa ya, kesimpulannya ya sudah, kalau selama masih ada yang lain kenapa kita pilih itu gitu, kira-kira begitu kan. Banyak yang lain kan bisa dipakai gitu. Nah kemudian ada drop atau gute. Nah ini macam-macam ini. Drop itu biasa anak bayi juga ada di drop, karena tidak bisa minum pakai ini. Drop juga bisa masuk kategori nanti misalnya tetes itu, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, itu drop semua namanya. Nah selanjutnya berdasarkan cara pemberiannya. Jadi ini tadi ya kita kenalilah cara pemberiannya ini. Kira-kira ini ada 5 lah secara umum juga ini. Oral, per os, biasa orang bilang per os atau oral, artinya yang semua obat yang lewat di mulut, lewat mulut, jadi ini namanya oral. Di mulut itu ada yang langsung ditelan, ada yang harus dikunyah-kunyah, harus hanya disimpan di bawah lidah. Nah ini macam-macam lagi, jadi semua ada aturan-aturannya. Itu tidak cuma sekedar disuruh-suruh begitu-begitu, tapi ada tujuan penggunanya juga ada sebenarnya. Kemudian parenteral ini merobek jaringan, jadi disuntik lah kalau bahasa umumnya, disuntik. Suntiknya macam-macam kan juga, kayak vaksin kan cuma ditembus di kulit, ada di otot, macam-macam. Jadi ini semua namanya parenteral karena dia merobek jaringan kita, jadi pakai jarum pasti. Kemudian inhalasi ini biasa untuk langsung ke paru-paru, jadi lewat saluran nafas. Kemudian berikutnya ini rektal ya lubang di bawah lah. Jadi ada juga itu nanti kalau misalnya ada diresepkan itu, ini jarang, enggak bisa sih sebenarnya dibeli langsung gitu ya, tapi diresepkan. Biasa susah gitu buang air besar gitu, sudah seminggu tidak buang air besar, biasa itu kalau kita ke dokter diresepkan. Nah itu dimasukkan lewat bawah itu biasa. Ada juga di lewat atas untuk merangsang peristaltik usus, tapi biasanya lebih cepat kerjanya kalau yang diberikan dari lewat bawah, jadi langsung di usus besar dia bekerja. Ada yang mengincerkan, yang tadi padat, terlalu padat mungkin kurang padat sekali itu fesesnya sehingga susah keluar. Ada juga
berfungsi juga biasa peristaltiknya dipercepat, dirangsang untuk bergerak gitu, sehingga bisa mendorong supaya bisa defekasi gitu. Itu rektal, vaginal sama aja ya, di bawah semua nih. Jadi ini biasa modelnya ini kayak ovula atau torpedo, biasanya begitu. Ada juga dalam bentuk tube, jadi dia semi padat tadi, tinggal dipencet gitu untuk disemprot masuk ke dalam. Kemudian berikutnya topikal. Nah ini topikal ini, nah ini tadi kalau berdasarkan target yang kita inginkan itu, 4 ini semuanya istilahnya sistemik kalau dalam bahasa farmakologinya. Sistemik artinya masuk ke dalam aliran darah biasa. Kalau topikal ini lokal saja, jadi kayak biasa salep, ada panu atau ada apalah gitu. Nah itu topikal saja, artinya setempat saja, jadi dia tidak meresap. Makanya penggunaannya juga itu misalnya topikal tidak usah kayak didempul gitu. Biasa kan kadang orang pakai itu ambil dicolenya banyak sekali, padahal yang efektif itu hanya yang kontak dengan kulit tadi, yang di atasnya itu tidak ada gunanya. Jadi tidak perlu dikasih tebal-tebal gitu, lebih baik tipis-tipis, mungkin dibuat 2 kali 3 kali 4 kali barangkali. Itu kira-kira ya namanya topikal. Jadi masuk krim, ada bedak mungkin, atau yang vulveres tadi. Berikutnya berdasarkan penamaan. Nah ini juga yang banyak kita kadang mindset yang banyak terbangun sih. Mudah-mudahan jamaah Imam Muslim tidak ya. Ada paten, ada generik bermerek, ada generik berlogo. Jadi sesungguhnya kalau secara umum 2 saja, paten dan generik. Kalau paten itu mereknya diberikan oleh pabrik. Kalau generik itu biasanya sesuai isinya aja. Jadi kalau misalnya paracetamol, nah sudah isinya paracetamol pasti itu generik. Nah kemudian ada yang bertanya itu biasa, sebenarnya sugesti aja barangkali ya, secara prinsip tidak ada obat beredar tanpa memenuhi persyaratan. Jadi banyak sekali persyaratannya, ada persyaratan farmaseutik namanya. Jadi obat itu kalau tidak, misalnya gini, biasa kita praktek itu buat tablet, ternyata tabletnya itu bisa dipakai melempar kayak batu gitu, mengeras. Nah itu tidak akan, jadi kalau istilahnya logikanya kalau kita misalnya konsumsi pasti nanti keluar juga di feses bersama feses itu tidak akan memberikan efek. Nah itu jadi itu namanya persyaratan farmaseutik. Kemudian ada namanya persyaratan kimia. Jadi kimia itu ada buku induknya farmasi itu namanya Farmakope. Ada Farmakom Indonesia, ada Belanda punya, ada Remington Pharmaceutical, banyak sekali, ada Martindale bukunya itu. Acuannya itu maksudnya harus sesuai. Jadi misalnya gitu, tablet paracetamol 500 mg. Di situ kan di labelnya biasa, saya lupa, ada 500 mg. Artinya apa? Dalam satu tablet itu ada sekitar 500. Itu tidak akan pas, itu pasti plus minus. Nah itulah yang diperserahkan secara kimia. Jadi kalau dia di minimal 98%, maksimal 105% misalnya. Jadi kalau dia berada dalam range yang ditetapkan itu masih memenuhi syarat. Makanya tadi sama, mau paten mau generik sama aja. Nah yang ketiga ada persyaratan lagi mikrobiologis namanya. Jadi walaupun secara kimia sudah memenuhi, secara farmaseutik tadi sudah bisa action obatnya ini beraksi gitu sesuai harapannya, peruntukannya, tapi kalau misalnya secara mikrobiologi tidak memenuhi, itu tidak bisa lagi dikonsumsi, itu di reject. Artinya jangan sampai kita mau sakit kepala tapi kita infeksi gitu. Nah makanya ada persyaratan mikrobiologi. Nah jadi antara paten dengan generik itu secara umum sama aja. Jadi zat aktifnya sama, kekuatan dosisnya sama, mutu kualitasnya ya sesuai standar semua. Jadi ini ada semua standarnya sama aja. Jadi kalau tidak sesuai itu tidak bisa diedarkan.
Nah, kemudian penamaan. Nah, cuma yang berbeda ini aja nama, karena di sini keinginan produsen yang membuat itu terserah mau kasih nama apa gitu. Kalau ini kalau yang bermerek ini juga masih ada penyesuaian, tapi terbatas. Kemudian ini kandungan zat aktif sesuai yang berlogo generik itu yang warna hijau ada garis-garis. Nah, kemudian kemasan, ya ini lebih sederhana. Nah, cuma ada biasa pertanyaan, kenapa murah? Kan begitu, tidak yakin harus beli yang mahal katanya, karena mahal yang top tier katanya. Sebenarnya murah itu biasanya karena kalau ini kan program pemerintah, ada subsidi. Nah, yang jelas sudah memenuhi kriteria semua. Nah, tinggal sugestinya aja barangkali. Ini ada contohnya ya, contoh obatnya. Kemudian berdasarkan sumber. Nah, ini juga lagi, saya kira ini lagi santer ini, enggak tahu Ustaz Suparma kayaknya ada juga produknya kayaknya. Ya, jadi sumber bahan obat ini ada secara umum ada dua, jadi modern dan tradisional. Sebenarnya modern ini ya itu tadi sudah menggunakan peralatan lah lebih canggih lah apa dan seterusnya. Tapi intinya di sini modern itu dia menggunakan bahan kimia sintesis. Jadi memang bahan kimianya sudah pure gitu, murni. Kayak tadi paracetamol betul isinya. Jelas rumus kimianya jelas. Ya, obat tradisional itu sebenarnya sudah dibuat modern sih juga banyak, sudah dalam bentuk sirup apa gitu, kapsul dan seterusnya. Cuma perbedaannya itu adanya pada sumbernya tadi, jadi menggunakan bahan alam. Nanti kita lihat ada lebih lanjut nanti di penandaan. Jadi obat tradisional itu sebenarnya itu, nah yang perlu kita hati-hati, ada beberapa biasa dirilis Balai POM itu ditemukan katanya untuk asam urat. Kalau ada obat tradisional yang kira-kira kalau kita gunakan kira-kira langsung efeknya cepat, itu tanda tanya itu. Biasanya ditambahkan zat kimia murni gitu, atau BKO namanya, bahan kimia obat. Itu tidak boleh kalau ditemukan. Jadi kalau dia menggunakan merek tradisional ya harus tradisional. Tapi ya begitulah manusia ya, banyak yang suka apa namanya ya mencurah barangkali. Jadi selalu seakan-akan tradisional padahal dia campurkan gitu. Banyak sekali itu kalau dijual di pasar-pasar biasa, maaf ya kalau ada yang menjual di pasar. Cuma biasanya karena tidak jelas dari mana sumbernya, langsung tiba-tiba datang itu apa yang menawarkan, ya hati-hatilah kalau misalnya ada di antara kita yang mungkin mau menjual juga, hati-hati. Nah, ini juga yang lagi santer sekarang ini kan herbal ini ya, herbal. Sampai ini kan dokter juga sudah ada, dokter herbalis juga gitu. Nah, ini juga kita harus hati-hatilah. Tanda sebenarnya yang lebih gampang itu kita mendeteksi itu, pastikan dulu ada registrasi di Balai POM. Kalau dari Badan POM sudah ada nomornya, itu berarti sudah resmi. Cuma ada lagi biasa, dia kasih nomor juga, jadi seakan-akan terdaftar padahal tidak gitu. Nah, tapi yang parah lagi biasa, dia kasih beri nomor tidak sesuai aturan yang ada, dia tidak paham, dia cuma lihat-lihat saja, oh dia kasih diberikan juga nomor-nomor gitu, padahal ada kode-kode itu semua, ada maknanya gitu, sedikit-dikitnya itu sekian digit, ada maknanya semua. Banyak, gampang sebenarnya kita cek. Ada kalau di Balai POM itu kita bisa ada aplikasinya, klik apa ya, ceklik Balai POM, Badan POM itu ada aplikasi di Android, bisa kita install. Jadi kita tinggal masukkan. Jadi misalnya kalau kita dapatkan obat nanti ada nomor izin edarnya, registernya, kita masukkan di situ. Nah, nanti akan keluar itu betul tidak ada terregistrasi. Kalau tidak itu nanti kosong. Ada pernah saya coba itu ditawarkan orang, wah ini ada Pak, ini yang banyak ini kosmetik, bapak sekalian, bapak ibu sekalian. Ibu-ibu kan selalu mau cantik gitu ya. Oh ada ini, padahal memang orangnya sudah bagus, itu yang jadi foto gitu. Jadi wah iya, bagus gitu, padahal memang sudah begitu dari sononya gitu. Nah, ditawarkanlah begitu. Itu ada pernah kami dapatkan juga itu, dijual apa kayak multi level barangkali atau online gitu, atau biasa juga sih dari door to door gitu.
Padahal tidak ada. Oh, ada Pak nomornya. Pas dicek tidak ada, tidak tercatat di Balai POM. Jadi hati-hati. Ini yang kalau ini sih saya kira jelas ya. Ini yang banyak berbahaya sekarang juga, ini berisiko. Makanya kalau kita ada yang aktif di herbalis juga itu jual-jual obat apa herbal ya dipastikan lah. Kecuali kalau misalnya beda ya, kalau misalnya kita kayak bikin kelor barangkali ya itu kan lainnya. Kemudian penggolongan berdasarkan penandaan. Nah ini mungkin kita biasa lihat ini di obat ini kayak gini, ini ada K, ini ada logo apa hijau gitu ya. Nah sebenarnya ini kalau hijau ini obat bebas, artinya apa, kita bebas bisa membeli di toko obat atau di apotek, ada, bisa tersedia di sana. Nah kemudian kalau bebas terbatas ini juga kategori obat keras sebenarnya, tapi bebas terbatasnya ini artinya bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat berizin. Nah, karena banyak toko obat tidak berizin ya. Toko obat berizin itu terbatas. Kenapa terbatas? Misalnya kalau kita beli tidak boleh beli satu box, paling banyak 2 papan. Ini resikonya ada sebenarnya. Jadi jangan pernah kita mengkonsumsi obat terus menerus, karena nanti dampaknya itu ke organ-organ tubuh kita, terutama hati dan ginjal, itu menjadi sasarannya. Jadi ini terbatas, ini maksudnya itu tadi, kalau melebihi, jadi contoh itu paracetamol itu kalau dia lebih 20 berturut-turut itu bisa merusak, menyebabkan nekrosis, kerusakan hati. Jadi ya janganlah selalu dibiasakan, karena ini obat ini walaupun sekarang ini kelihatannya kayak kacang-kacang begitu, tapi janganlah kita jadikan kacang gitu ya. Harus hati-hati. Nanti bilang, ini kok apoteker bicara gitu, tidak laku nanti obatnya, ya daripada nanti orang sakit gitu kan, bermasalah. Ya kita sampaikan aja apa yang sebenarnya. Nah ini yang K ini obat keras. Obat keras ini ada 2 kategori, ada namanya keras tertentu lagi, namanya OKT, obat keras tertentu, biasa diistilahkan psikotropik. Ini biasa, ini betul-betul harus resep dokter ini, karena nanti dibutuhkan betul baru diberikan. Seperti biasa obat tidur, susah tidur, dia biasa apa, sering tremor, itu biasa diberikan relaksasi. Ini masuk di kategori psikotropik. Kalau obat keras yang biasa biasanya enggak ini umum ya, bisa juga dikonsumsi. Kemudian yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi pengawasannya maksudnya di sini, narkotika. Ini narkotika ini lebih banyak mudaratnya sebenarnya, tapi memang nanti dibutuhkan, kayak misalnya ada orang kena kanker gitu ya. Kalau di sini anti sakit sampai model K ini tidak mempan lagi, jadi diberikanlah narkotik. Karena ini pernah saya yang alami langsung dulu, bukan saya sih, mama saya waktu itu kena tumor kanker, dipegang saja begini sakit. Akhirnya dokternya itu meresepkan itu morfin. Itu pun juga tidak saya batasi, tapi ya umurnya pendek ternyata. Jadi itu narkotik. Biasa juga dipakai kalau misalnya kita mau operasi. Kalau kita mau operasi itu, apalagi kalau operasi sedang dan berat, itu pasti ada narkotik digunakan di situ. Biasa namanya apa, petidin. Itu turunannya, nanti kita lihat di sini. Nah kemudian ada penandaan obat tradisional tadi. Nah ini obat tradisional ini juga sudah sangat istimewa. Nah kalau misalnya kita ada mau membuat, nanti kita pastikan kita kira-kira mau masuk di mana ini. Kalau jamu ini yang seperti biasa, mulai jamu gendong sampai rajangan, sampai mungkin sudah di kapsul-kapsul juga masih di kategori jamu. Itu jamu semua. Tapi ada obat tradisional yang sudah masuk kategori obat herbal terstandar. Apa perbedaannya di sini? Ini obat herbal terstandar ini sudah ada standarnya. Jadi kalau misalnya digunakan berulang, itu sudah bisa dipastikan bahwa ini bisa memberi garansi lah, gitu istilahnya dalam bahasa ilmiah ya, bahwa itu tetap gitu kandungannya. Kalau yang masih jamu, mungkin kita minum ini hari segar, mungkin
besok diminum lagi dengan campuran yang sama tadi, belum tentu sama khasiatnya karena belum distandarkan. Nah, kalau di sini sudah distandar dan sudah ada namanya pengujian praklinik. Praklinik itu menggunakan hewan percobaan. Jadi biasa pakai mencit, pakai tikus putih itu. Jadi itu sudah ada data-data hasil percobaan gitu. Nah, kemudian kalau ini nanti beranjak lagi lebih tinggi, itu namanya fitofarmaka. Kalau logonya ini nanti kita bisa lihat ini. Oh, kalau ini lebih tinggi lagi dari ini, ada tambahannya satu lagi, sudah melewati uji klinik. Jadi dengan menggunakan manusia. Jadi sudah diujikan ke beberapa probandus begitu dan memberikan khasiat yang sesuai, sudah itu sudah masuk fitofarmaka. Nah, jadi ini masih jarang sih sebenarnya ini, tapi ini sudah bergerak ke sini semua. Jadi kalau ini ya sudah bisa diidentikan. Nah, saya cuma ingin meluruskan juga sedikit istilah jangan itu kimia. Maksudnya itu tadi kimia itu sintesis, karena semuanya ini kimia sebenarnya. Mau obat tradisional itu kimia juga gitu. Kalau kita telusuri di laboratorium itu nanti ketahuan semua itu ternyata semuanya zat kimia. Air minum ini aja kan zat kimia juga gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kadang kita terlalu mengeneralisir aja gitu. Nah, sekarang untuk yang obat bebas terbatas ini sebenarnya masuk kategori obat keras, biasa di simbol KW. Nah, ini ada di kemasannya itu ada penandaan tanda peringatan seperti ini. Itu dibaca baik-baik karena jangan sampai salah nanti. Jadi kayak gini, ada P nomor 1 ini sampai nomor 6 gitu ya. Awas obat keras. Padahal tadi itu logonya biru. Logonya biru, tapi diberikan penandaan bahwa ini hati-hati gitu, baca aturan pakainya. Nah, kemudian ini hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, kemudian ini hanya untuk bagian luar dari badan, hanya untuk dibakar. Nah, dibakar, jangan dioles gitu. Kemudian tidak boleh ditelan. Nah, ini ada obat wasir, jangan ditelan. Nah, ini jadi ada setiap kita, intinya sebenarnya kita beli obat atau apa gitu ya, dibacalah petunjuk yang ada. Nah, ini yang contoh tadi narkotik, ada opiot, jadi ini ada morfin. Ini kalau yang suka doyan menggunakan morfin kan disebut morfinis. Morfinis itu kelihatan itu banyak irisan-irisan di lengannya biasa, tapi tidak semua ya, mungkin seperti cuma jatuh apa, tapi kelihatan itu di sini. Kenapa dia iris? Karena dia kalau dalam bahasa farmakokinetiknya itu zat morfin itu kalau masuk tubuh itu lambat diolah gitu atau di metabolisme. Jadi pada saat nanti orangnya mau butuh, dia isap lagi darahnya gitu. Jadi dia dapatkan kembali itu morfin, masih ada morfin beredar di darah, nah dia isap lagi. Begitu. Tapi mudah-mudahan ini informasi hanya sekedar ditahu, bukan dipraktekkan Pak Bapak ya. Jadi makanya itu morfin ini. Nah, kemudian ada ini putau atau heroin. Nah, ini lebih sesuai lagi nih. Kodein. Nah, kemudian ada ini yang tadi demerol ini, petidin untuk biasa obat bius. Kenapa sih sebenarnya ini diharamkan begitu dalam arti tanda petik gitu tadi? Karena itu tadi bisa merusak saraf. Dia mempengaruhi saraf. Jadi kalau ada yang sudah doyan dengan begini, pasti susah itu pikirannya lebih normal itu. Pokoknya selalu miring-miring sudah itu. Jadi makanya dilarang. Nah, cuma kadang kita suka tantangan ya, dilarang itu mau coba gitu. Nah, jangan dicoba-coba karena ada namanya sifatnya adiktif. Adiktif itu tergantung, ketergantungan. Kalau kita mencoba 1 kali, 2 kali, ketagihan nanti. Jadi lebih baik jangan coba-coba. Gitu. Ini yang ini sengaja nih saya tampilkan foto, ini ganja ya, banyak sayurnya orang Aceh ini sebenarnya. Nah, oke, jadi itu kira-kira pengenalan terkait dengan penggolongan obat. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham. Nah, sekarang kita bergeser ke yang kedua tadi, dagu sibu. Bagaimana sih kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan, kemudian membuangnya. Nah, kemudian kita mulai dari, makanya ini kalau
kalau kita ke apotek ya dicari aja apotekernya, nanti diberikan penjelasan. Nah, dapatnya jangan didapat dari tetangga, lebih baik kita beli di yang resmi lah gitu ya, dalam hal ini apotek. Nah, kalau yang dua logo tadi, kalau logo merah jangan pernah cari di toko obat berizin, tak boleh dijual di sana. Nah, jadi yang hanya di apotek itu. Jadi kita pastikanlah tempatnya yang memang sesuai gitu. Baru kalau kita beli, konsultasikan dengan apotekernya supaya diberi penjelasan. Kalau kita butuh, biasa juga kan kadang kita tidak butuh juga. Oke, kemudian ada tipsnya. Ini bagaimana kita mendapatkan obat dengan benar. Nah, jadi kita perhatikan tadi penggolongan obat tadi yang sudah kita cerita tadi, penggolongan obat. Jadi kita lihat dulu masuk apa dia gitu. Jangan nanti tidak boleh dibeli ini. Kemudian perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Jadi sebenarnya banyak, tapi ini sudah berubah ini. Lalu kalau resep dokter dicopot-copot itu semua. Jadi seakan-akan dirahasia, baru ditempel lagi itu labelnya itu di mereknya itu supaya tidak dilihat pakai lem apa, lem kastol barangkali, supaya kalau dirobek copot semua. Nah, sebenarnya itu tidak hak pasien itu mendapatkan informasi itu. Jadi kita bisa minta. Cuma kalau blister itu satu box cuma satu, biasa brosur isinya 10 papan. Jadi kalau kita minta mungkin belum tentu dikasih, karena kecuali kalau sudah terakhir ya pasti bisa diberikan. Jadi ini ada brosur dan di kemasan sebenarnya ada. Apalagi kalau sudah kita nah ini tapi masih mungkin ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Biasa dia copot-copot juga sih sampai dikasih di kantongan plastik itu. Tidak ditahu mereknya apa, cuma warnanya doang gitu, apa gitu. Masih ada kadang juga begitu barangkali ya. Tapi mudah-mudahan sudah sadar semua dah. Karena itu haknya kita, hak pasien itu mengetahui. Karena itu kan perlu kita tahu. Kan kalau dalam pelayanan kesehatan itu kita harus terlibat juga gitu. Sama kan ke rumah sakit juga kayak gitu. Kita punya hak untuk meminta itu mana rekam mediknya. Yang penting kita bisa baca aja. Yang susah kita minta tapi tidak tahu juga apa bacanya gitu. Tapi punya kita. Nah kemudian ini yang ketiga ini tanggal kadaluarsa. Artinya jangan kita terlalu mempercayakan saja ke pihak apotek atau ini, kan bisa saja kan mereka juga hilap lah gitu istilahnya. Jadi kita juga tetap baca. Nah, atau biasa juga nanti dia sembunyi-sembunyi aja gitu, pura-pura tidak tahu pada kadaluarsa sudah. Jadi ini diperhatikan betul. Jadi ada expired date itu, hampir semua itu ada sudah dimasukkan di situ. Cuma mudah-mudahan tidak seperti ini tadi. Ini obatnya katanya sudah mau kadaluarsa, akhirnya ya buruan sakit aja gitu supaya bisa minum. Masa disuruh sakit. Nah ini maksudnya nih ini nanti di penggunaan ini mendapatkan dulu ya, jangan kita dapatkan di tetangga lah gitu. Ini bagaimana menggunakan yang benar. Ini contoh, ada contoh ini, ada pilek, batuk, demam. Jadi jangan buru-buru minum antibiotik. Ini sudah WHO juga ini sudah menegaskan ini masalah resistensi antibiotik ini. Nah, jadi maksudnya yang resisten itu mikroba terhadap antibiotik. Karena kita terlalu gampang sakit gigi pernah saya di apotek itu mau beli ampicillin 3 biji. Untuk apa? Sakit gigi. Siapa yang kasih tahu itu obat sakit gigi gitu? Padahal itu antibiotik. Artinya kalau infeksi baru dipakai, bukan obat sakit gigi. Nah, sakit gigi itu cukup ya misalnya asam mefenamat, kalau demam pakai paracetamol aja cukup gitu kan. Ini tidak tapi itu biasa ya mindset kita jadinya, karena kita sudah ke dokter gigi ya sudah begitu. Nah kemudian ini ada ingus hijau apa gitu, nanti kan ini akan sembuh sendiri. Karena itu sesungguhnya Allah sudah sempurna ya, sangat sempurna menciptakan juga kita itu sudah lengkap dengan senjata kita gitu. Ada bala tentara juga disiapkan ke kita, jadi ada istilahnya sistem imunitas. Tinggal bagaimana kita menjaga
menjaganya itu tadi, mungkin ada olahraga, makanannya bergizi gitu kan, jangan cemilan terus, nanti tidak bergizi itu, junk food katanya. Oke, nah kemudian, nah terkait dengan penggunaan ini tadi, kita lihat di sini. Jadi ada di 3 hal ini kita harus perhatikan. Jadi kalau sebelum menggunakan, kita perhatikan dulu sebelum gunakan, kemudian selama penggunaan, kemudian sesudah penggunaan juga diperhatikan. Nah kemudian tadi misalnya gini, ini masih sering pernah saya dapatkan juga di keluarga, ada tiba-tiba sakit, oh iya tunggu, ada anunya dulu anak saya itu di situ sisa gitu, nah jadi obat sisanya dikasih gitu, diberikan. Itu tidak boleh sebenarnya, apalagi kalau sudah obat-obat, kalau bisa kadaluarsa, apalagi kalau misalnya sirup itu sudah dibuka, masih disimpan, harusnya sudah dibuang tadi, tapi masih disimpan-simpan gitu. Nah ini kira-kira hal penggunaannya itu dari 3 tempat ini. Kita bisa lihat di sini. Kalau sebelum menggunakan, pastikan obat yang digunakan itu betul, jangan sampai kita salah obat. Kemudian pastikan obatnya masih baik. Itu bisa kita lihat sih, pada saat misalnya blister kita buka pecah, itu hindari, jangan dipaksakan untuk diminum, karena itu kemungkinan sudah ada kerusakan. Itu pecah saja, apalagi kalau sudah ada bertumbuh jamur apa, itu lebih parah lagi. Nah kemudian baca peringatan dalam kemasan. Jadi kemudian pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu dilakukan, misalnya dikocok dulu gitu kan. Terutama sirup itu harus betul-betul dikocok homogen gitu, karena nanti bertumpuk itu emulsi. Atau kalau sirup mungkin tidak begitu, tapi tetap dikocok. Kalau larutan tidak perlu, karena memang sudah terlarut gitu, kayak air begini kan tidak usah dikocok-kocok gitu. Kalau terutama emulsi, suspensi itu harus. Nah kemudian gunakan obat dengan benar. Nah kemudian pada saat menggunakan, mungkin kita perlu bantuan orang lain, penggunanya sudah tepat, ditelankan, ditempelkah, di apa gitu. Itu tadi cara penggunaan tadi itu kita harus tahu, karena ada di situ. Nah terutama penggunaannya berdasarkan termin waktu juga gitu. Biasa kan 3 kali, berapa ya, 3 kali 1, artinya 3 kali diminum, setiap minum satu tablet misalnya. Itu sebenarnya logikanya 24 jam itu kita bagi 3, berarti tiap 8 jam. Kenapa penting? Karena itu menjaga kadarnya sebenarnya dalam darah. Jadi tidak boleh kita lupa tadi, misalnya pagi nih lupa, lambat nanti pulang misalnya kita kan tidak minum obat, nanti jam 10, pas makan siang jam 1 minum lagi. Nah itu enggak, itu bisa over, itu dosisnya bisa ketemu nanti di dalam darah itu. Jadi pada saat terjadi absorpsi itu bisa nanti over. Jadi diatur betul. Jadi kalau dibagi aja gampang, 24 jam. Kalau 3 kali, bagi 3 berarti tiap 8 jam. Kalau 2 kali berarti tiap 12 jam. Nah kemudian berikutnya bagaimana kita menyimpan. Ya disimpan di tempat yang aman. Tentu ini ada, bisa nanti kalau misalnya kita bagaimana cara menyimpannya, sebenarnya ada sih di kemasannya, sudah ada juga itu tersedia. Nah kira-kira ini tipsnya. Baca aturan penyimpanan pada kemasan. Jadi jangan sedikit-sedikit masukkan di kulkas gitu. Ada itu simpan di kulkas, padahal tidak ada di situ petunjuknya simpan di kulkas gitu. Nah cuma enggak tahu dari mana gitu, dari mana, pokoknya masukkan di kulkas saja gitu. Akhirnya penuh kulkas dengan botol-botol obat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak ini. Kenapa? Karena biasa anak-anak, apalagi kalau yang anak masih belum tahu ini, biasa kan langsung dia makan gitu dia dihindari lah. Jauhkan dari sinar matahari langsung, atau lembab atau suhu tinggi dan sebagainya. Simpan dalam kemasan asli dengan tiket yang masih lengkap. Jadi jangan dicopot lah. Kemudian periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Kemudian kunci lemari penyimpanan. Kalau sudah ada sisa, jangan disimpan-simpan, dibuang. Artinya tidak juga kayak gini. Biasa saya sampaikan ini, kalau misalnya paracetamol, Sanmol itu kan obat biasanya dipakai untuk penurun
panas. Tapi ini kalau tablet ya, tablet kan di situ ada nanti blisternya itu kadaluarsanya. Jangan diminum terus juga gitu, karena itu karena hanya mengobati simptom istilahnya, gejala ya diobati itu. Kita demam karena apa itu tidak dia tahu gitu. Pokoknya kita demam ya minum, dia membantu menurunkan demamnya kita. Jadi kalau tidak demam jangan diminum, itu masih bisa disimpan kalau itu. Tapi kalau sudah kadaluarsa jangan dipakai lagi, kan itu blister. Tapi kalau botol, nah itu tidak bisa, terutama ini antibiotik. Kalau antibiotik itu tidak bisa dibeli bebas sebenarnya, harus betul dokter aja, tidak bisa sembarang resepkan antibiotik, nanti betul-betul butuh gitu. Yang biasa sering itu juga keliru, masih sering biasa itu saya pernah ada misalnya dokter gigi cabut gigi gitu ya, cabut gigi kan dokter juga tidak mau cabut kalau sakit. Jadi tidak perlu sebenarnya diberikan antibiotik. Nah biasa itu kalau resep itu sering ya masih, tapi sudah banyak tidak pakai lagi. Tapi masih biasa ada kita dapatkan resepnya ada 2, asamifenamat atau dengan ampicillin. Padahal ampicillin tidak dibutuhkan. Biasa pernah saya ada suatu waktu ke dokter gigi itu, saya tanya, untuk apa ini dok? Menjaga supaya tidak infeksi. Nah itu salah, itu sudah salah penggunaan antibiotik, bukan pencegahan, dia hanya pengobatan. Jadi tidak boleh, oh nanti saya infeksi, terlalu takut barangkali kita ya gitu. Nantilah infeksi baru kita, karena kalaupun ada mikroorganisme itu masuk, pasti tubuh juga melakukan perlawanan secara alami dulu. Kecuali tentara kita sudah menyerah, ya baru kita bantuan itu, kira-kira gitu. Nah jadi dibuang. Nah ini cara pembuangannya juga nanti diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti dalam bentuk blister dibuang di tempat sampah, nanti pemulung yang ambil. Jadi dikonsultasikanlah kalau kita misalnya di apotek. Nah kemudian ini tipsnya membuangnya nih, hilangkan semua label dari wadah. Kemudian untuk kapsul, tablet, bentuk padat leleh, hancurkan dahulu. Campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Ini menghindari juga sebenarnya ada yang reuse gitu, menggunakan kembali. Kemudian untuk cairan buang di kloset, kecuali antibiotik jangan, karena nanti mikroorganisme pembusuk di situ mati. Nanti tidak cepat sekali penuh nanti septic tanknya kita. Nah kemudian intinya obat harus dimusnahkan, tidak bisa tersisa. Itu tadi yang lewat sudah kadaluarsa dan memang dipastikan tidak bisa lagi digunakan. Nah gini ciri-ciri obat yang rusak: batas kadaluarsa dilampaui, kemasan rusak, obat berubah bau, warna. Jadi biasa kan kita itu. Nah ada warnanya apa? Obat tetes mata sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Termasuk tadi antibiotik juga ya. Kalau antibiotik itu paling lama 1 minggu. Itu 1 botol itu 1 minggu. Jadi kalau ada kelebihannya ya sudah dibuang aja, jangan disimpan. Oke, jadi kita dilarang meniru lah seperti orang. Jadi tidak usah cari tantangan di sini, dengan melihat contoh kita ikut juga gitu ya. Jadi kita betul-betul ke dokter lah kalau memang kita sakit untuk periksanya. Nah, kemudian kalau ke apotek ya konsultasi dengan apoteker. Ini ada contoh yang sering disalahgunakan. Ini yang heboh lalu ini di Kendari, PCC. Ini diberikan cuma berapa? 2 biji, 3 biji diberikan ke itu anak jalanan kan. Itu sampai kayak meraung-raung ini. Ini sebenarnya PCC ini isinya nih. Makanya disebut PCC. Jadi ada paracetamol, ada kafein, ada carisoprodol. Ini mempunyai efek samping yang sangat berbahaya, makanya ini juga ketat ini dilakukan pengawasan oleh Balai POM. Jadi tidak sembarang dijual. Nah kemudian berikutnya Lemfox. Nah ini bukan obat sih. ini apa ya ini kenapa sebenarnya ini yang dimanfaatkan itu pelarutnya. Pelarut itu sebenarnya mempengaruhi saraf pusat, makanya dia fly gitu, berhalusinasi. Jadi dia hisap-hisap, itu pelarut sebenarnya ini.
Jadi dihindarilah kalau ada kita dapatkan, lebih baik kita tindaki lebih awal. Biasa dia sembunyi-sembunyi itu, pernah saya dapat juga itu di balik baju kaos itu, apa yang disembunyi-sembunyi, baku bagi-bagi, beli satu kali lembox ya. Nah ini anunya nih, dampaknya nih, sudah tepar ini, merusak saraf. Intinya ini banyak itu yang dilarang itu karena mempengaruhi saraf pusat, belum kalau organ lain sudah pasti juga. Nah kemudian terakhir yang terkait dengan gema cermat dari program Kementerian Kesehatan ini tadi ada 5O tadi, jadi tanya 5O. Jadi kita selalu memperhatikan ini saja, kalau kita dapat obat atau mau ini, pokoknya mau diresepkan, mau kita mau beli, pokoknya periksa ini, harus ini selalu ditanyakan ini. Jadi bertanyalah itu namanya, kandungannya apa ya, karena di situ nanti akan ketahuan itu. Jangan sampai salah obat. Kemudian khasiatnya apa, jadi obat ini apa khasiatnya, kemudian obat ini berapa dosis. Nah itu tadi terkait dengan obat racun ya, di sini banyak dosis salah. Nah kemudian bagaimana cara menggunakannya, nah itu tadi cara pemberian apa dan sebagainya. Kemudian obat ini efek sampingnya apa, ini perlu juga kita tahu apa, terutama gini, kalau sudah ditahu situ bahwa ini bisa menimbulkan kantuk, jangan kita minum baru pergi berkendara, naik kendaraan. Nah itu bisa nanti kecelakaan nanti. Artinya kita juga tidak ini, tapi hindari aja kan. Bukan berarti tidak bisa dihindari itu efek samping, karena itu memang dan selalu harus wajib hukumnya itu menuliskan di brosur. Jadi kita baca aja gitu. Ada efek sampingnya. Jadi makanya kalau kita baca sebenarnya itu kadang kita ngeri juga ya. Diminum tidak ya? Kalau masih bisa tahan-tahan, enggak usah dulu minum deh. Kira-kira begitu. Jadi kita menghindari aja gitu mengkonsumsi obat lah, kecuali betul-betul yang dibutuhkan. Nah, yang menjadi persoalan biasa kadang salah menggunakan. Contoh CTM, alergi, tidak alergi, cuma mau tidur gitu dia pakai CTM. Padahal bukan buat tidur itu, cuma efek sampingnya membuat ngantuk. Nah, itu digunakan jadi efek sampingnya dijadikan efek terapi. Itu tadi ada dua efek samping dijadikan efek terapi, itu salah itu. Ya. Itu salah satu juga kesalahan itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.